Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Fitri. Selamat sore Bu. Baik, hari ini kita akan melakukan demonstrasi kontekstual pada materinya tentang coaching untuk supervisi akademik. Sesi selanjutnya yaitu Pak Samsul sebagai pengamat, Ibu Epi sebagai coach, dan Ibu Fitri sebagai coachee. Benar Bu? Selamat malam Bu Epi. Selamat malam Pak Samsul. Iya. Apa kabar Bu Epi? Baik Pak Samsul, gimana dengan Pak Samsul? Alhamdulillah baik, alhamdulillah ya, hari ini sama-sama baik. Ya, tadi saya dengar Ibu Epi akan melakukan coaching dengan Ibu Fitriyanti, benar kan Bu? Iya, benar Pak. Benar Pak. Iya. Nah, pada saat coaching nanti ada beberapa hal yang akan Ibu perhatikan untuk melakukan coaching dengan Ibu Fitriyanti. Ya, pada saat coaching nanti saya akan mengamati, menilai sesuai dengan rubrik penilaian dan mendiskusikan rubrik penilaian. Tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan coaching tersebut. Yang pertama, apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan respon dari coachee, dan apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Itu hal-hal yang perlu Ibu perhatikan untuk melakukan coaching terhadap Ibu Fitriyanti. Jangan lupa juga ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum observasi saya akan bertanya dulu dengan coaching pada hari ini ya dengan Ibu Epi. Sudah siap Bu? Siap Pak. Iya, baik. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada pelaksanaan coaching pada hari ini? Nah, yang akan saya kembangkan hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memaksimalkan potensi. Iya, baik. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, nah mana yang Ibu anggap lebih spesifik untuk melakukan coaching tersebut yang harus dikembangkan? Baik Pak, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan hari ini adalah mendengarkan aktif. Oh ya, mendengarkan aktif ya. Nah, kemudian, apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam proses coaching pada hari ini? Baik, indikator pencapaian yang akan saya katakan berhasil jika saya bisa mendengarkan coachee dengan baik, kemudian coachee dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan menemukan jalan keluar atau solusi terhadap setiap permasalahan yang dihadapinya. Demikian Pak Samsul. Oke, mantap. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan pada hari ini untuk melakukan coaching dengan Ibu Fitriyanti dapat nanti menemukan solusinya sendiri mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Fitriyanti, ya, baik dengan pertanyaan yang berbobot nantinya. Kemudian demikian pertanyaan saya. Nah, untuk kegiatan awal pada hari ini silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Fitriyanti. Silakan ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Samsul. Selamat malam Bu Fitri. Ya, sama-sama. Ya, selamat malam Ibu Evi. Senang sekali kembali berjumpa dengan Bu Fitri. Ibu, bagaimana kondisinya hari ini? Sehat Bu?
Ya, kondisinya sehat hari ini, Bu, gitu. Siap Bu untuk coaching hari ini? Siap, Bu. Hari ini, izinkan saya bertanya Bu, kira-kira apa tujuan dari proses coaching kita hari ini? Apa yang ingin Ibu capai dari pertemuan kita? Iya, Bu. Jadi dari tujuan pertemuan nanti yang ingin saya harapkan, Bu, saya dapat mengidentifikasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa saya sehingga saya dapat menemukan, Bu, solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik Ibu. Ibu boleh nggak bercerita kepada saya kira-kira masalah apa yang Ibu hadapi saat ini? Baik Bu, jadi begini Bu ceritanya. Nah di kelas ini ada seorang siswa, ya kita sebut dengan troublemaker lah Bu, yang artinya siswa tersebut suka mengganggu temannya Bu, suka jahil, kadang dia mengambil bekal temannya, terus pada saat temannya lagi belajar dia mengganggu, akhirnya di kelas tersebut Bu jadi kurang nyaman dan kondusif Bu, dan menimbulkan terjadinya perkelahian karena akibat dari kesalahpahaman Bu gitu. Seperti Baik, itu Bu. Bu Fitri, kira-kira anak-anak yang membuat masalah ini satu orang atau ada beberapa ya Bu ya? Satu orang Bu, ini Bu, makanya kita teman-teman dibilangnya troublemaker Bu, pembuat Baik, onar Bu, membuat masalah gitu Bu. oke. Baik Ibu, kira-kira Ibu kalau bisa mengidentifikasi apa penyebab anak ini cenderung membuat masalah gitu. Kira-kira apa ya Bu penyebabnya? Yang pastinya menurun apa Bu namanya rendahnya Bu kesadaran diri dia Bu dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan seperti saling menghargai, seperti saling menghormati dan peduli sama temannya Bu gitu. Ya terus kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, mungkin motivasi dari keluarganya Bu ya, itu sangat mempengaruhi karena Bu dia adalah salah satu anak yang broken home Bu gitu. Jadi orang tuanya Oh, berpisah, ya akhirnya dia dirawat sama neneknya Bu. Jadi mungkin itulah Bu salah satu penyebabnya Bu. Sehingga baik dia Bu. menjadi suka mengganggu temannya. Baik, Bu. Kira-kira apa hambatan yang Ibu rasakan saat ini dalam penanganan masalah yang Ibu temukan ini? Yang pastinya mungkin hambatan yang saya rasakan Bu, saya mungkin kurang dapat mengontrol anak tersebut ya Bu, sehingga kurang mengontrol sini mungkin dalam hal memanajemen kelas Bu. Mungkin pengelolaan kelas yang saya lakukan ini Bu, sehingga kelas ini jadi kurang kondusif, kurang nyaman ya Bu. Jadi kadang gaduh Bu gara-gara terjadi perkelahian oleh anak tersebut Bu. Terus juga mungkin dilihat dari saya juga kurang memahami karakteristik anak karena banyak Bu menghadapi siswa-siswa ya Bu ya. Jadi kadang di situ saya merasa kewalahan gitu Bu. Itu merupakan hambatan-hambatan tantangan yang saya hadapi Ibu Evi saat ini. Baik Bu Fitri, dari skala 1 sampai 10, Ibu ada di skala mana dalam berperan untuk mengatasi masalah ini? Saya mungkin untuk saat ini Bu ya, saya mungkin masih skala 5 lah Bu, karena itu menurut saya masih rendah dan saya perlu perbaikan dan peningkatan dari kinerja yang saya lakukan ke depannya Bu, agar anak tersebut bisa berubah gitu Bu, menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Berapa sih skala idealnya menurut Ibu dalam peran pengatasan masalah ini Bu? Oke, salah satunya yaitu saya pengen mendapatkan nilai 8 ya Bu ya, walaupun rentangnya agak tinggi sedikit, tapi di sini saya bagaimana berupaya untuk kedepannya nanti anak tersebut Bu bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, dia bisa menjadi tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab gitu Bu, tidak melakukan kesalahan-kesalahan dengan mengganggu temannya Bu gitu. Nah, dari yang Ibu ceritakan tadi mengenai solusi yang akan Ibu terapkan dalam pemecahan masalah Ibu, langkah mana yang paling Ibu akan prioritaskan untuk beberapa hari ke depan? Langkah yang menjadi saya prioritaskan yaitu tadi mungkin dengan
pendekatan ya Bu ya, pendekatan yang saya lakukan yaitu dengan cara segitiga restitusi Bu. Jadi kan secara umum saya hanya memberikan gambaran Bu. Jadi di sini yang akan menjadikan restitusi yaitu yang menjadikan prioritas yaitu adalah segitiga restitusi. Karena itulah yang sangat penting ya Bu, kita sebagai guru menanamkan budaya positif kita kepada anak dengan melakukan kegiatan segitiga restitusi sehingga anak dapat memecahkan masalahnya dari persoalan yang ia hadapi. Dia tahu masalahnya sehingga dia tahu bagaimana cara penyelesaian ke depannya nanti. Seperti itu Bu Eva. Baik, bagus sekali menurut saya langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk beberapa hari ke depan. Izinkan saya bertanya kembali Bu Fitri, kira-kira Ya, Bu. strategi apa yang paling bagus yang akan Ibu lakukan supaya langkah-langkah yang Ibu sudah tetapkan tadi itu tercapai? Iya, tadi kan Ibu telah menyebutkan bahwa prioritasnya itu ya seperti segitiga restitusi. Nah, jika segitiga restitusi ini namun ada beberapa kendala nanti Bu ke depannya antisipasi yang dapat saya lakukan ya Bu ya. Saya mungkin lebih mendalami lagi Bu informasi kepada anak tersebut. Mungkin saya dengan menjalin silaturahmi ke orang tuanya Bu, gitu. Saya datangi ke rumahnya, tanya gitu Bu, kenapa sih anak tersebut bisa di sekolah seperti melakukan kesalahan tersebut Bu, membuat masalah. Jadi itu sangat penting Bu. Jadi saya dengan seperti itu Bu, membimbing anak tersebut, menggali informasi, bertanya sama teman-teman terdekatnya gitu kan Bu. Yang pastinya saya ke rumah orang tuanya Bu, bertanya Bu, berkoordinasi lah gitu Bu dengan orang tuanya. Bagus sekali Bu, menurut saya strategi yang sudah Ibu rencanakan untuk dilakukan itu sungguh sangat bagus. Saya sangat berharap itu akan berjalan sukses jika Ibu bekerja keras untuk melaksanakannya. Baik Ibu, kira-kira ukuran sukses dari rancangan yang Ibu sudah tetapkan itu menurut Ibu seperti apa ukuran suksesnya? Menurut saya ya Bu, ukuran keberhasilan jika kita melakukan rencana aksi tersebut yaitu yang pastinya nanti ada peningkatan lah Bu, di mana peningkatan ini kita lihat dari perubahan perilakunya di kelas. Ada tidak perubahan dia Bu gitu pada saat dia nanti belajar, apakah dia nanti menjadi orang yang menanamkan nilai-nilai kebajikan itu dengan baik seperti sudah enggak saling menghargai kepada teman, terus saling menghormati temannya gitu Bu. Jadi ke depannya itu Bu yang saya lakukan nanti Bu. Baik Ibu, kira-kira komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk beberapa hari ini ke depan supaya strategi yang sudah Ibu tetapkan itu bisa terlaksana dengan baik? Ya, jadi komitmen yang saya lakukan gini Bu, saya akan melakukan suatu ini belajar menjadi yang bertanggung jawab, konsisten dan continue dengan cara apa Bu, mengingatkan dia terus Bu, membimbing dia. Jadi kan dia mungkin kadang minta bekal nih Bu sama temannya. Saya ingatkan dia untuk membawa bekal Bu dari rumah Bu. Mungkin dia karena lapar, jadi kan dia mengganggu temannya Bu. Kurangnya sarapan dari rumah Bu dengan mengingatkan dia, menasihati dia atau berkomunikasi juga dengan nenek dia Bu atau saudara dia lah Bu gitu kan, agar nanti dia tuh bawa bekal lah Bu gitu. Terus di kelas dengan membimbing dia Bu, jadi ada peningkatan hasil belajarnya, terus menuntun dia Bu. Tadi seperti yang saya bilang kan Bu, kita sebagai guru harus tetap melaksanakan filosofi Kaya Dewantara yang pastinya itu sebagai handayani Bu, tetap mendorong anak tersebut Bu agar terjadi perubahan perilaku pada anak tersebut. Seperti itu Bu Evi. Oke, baik Ibu. Untuk mencapai hasil yang maksimal, tentu kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Betul nggak Ibu Fitri? Iya, betul sekali Bu Evi. Kira-kira Ibu akan bermitra dengan siapa saja supaya strategi yang Ibu sudah tetapkan itu bisa berjalan dengan sukses? Iya Bu, jadi yang pastinya komitmen saya nanti Bu ya, saya itu tidak akan terlepas dari diri saya sendiri, yang pasti saya adalah butuh kerjasama Bu. Saya membutuhkan namanya kolaborasi, membangun kemitraan yang baik itu dari pihak sekolah seperti koordinasi dengan kepala sekolah, dengan membangun kerjasama yang baik dengan rekan sejawat, yang pastinya adalah berkomunikasi dengan keluarganya Bu. Hal itu sangat penting Bu dalam membangun kemitraan ke arah yang lebih baik. Baik Bu Fitri, dari percakapan yang sudah kita lakukan, tentunya sudah banyak yang sudah kita temukan solusi yang akan Ibu
gunakan nantinya untuk mengatasi masalah Ibu. Kira-kira Ibu ada tindak lanjut untuk pertemuan kita selanjutnya, Ibu Fitri? Ada Bu, tindak lanjut yang saya lakukan Bu. Yang salah satunya itu saya dengan namanya budaya positif, yaitu Bu dengan pembiasaan-pembiasaan positif yang saya lakukan. Mungkin nanti Bu kegiatan hari Sabtu atau suruh membawa anak bekal Bu. Jadi kan ada rasa kebersamaan. Jadi kan dia tidak akan mengganggu temannya lagi gitu kan Ibu ya, membawa bekal. Terus ada namanya kayak kegiatan ya seperti pagi mengaji, terus wejangan atau budi pekerti. Pokoknya pembiasaan-pembiasaan yang awalnya anak itu terpaksa menjadi terbiasa Bu gitu. Dan itulah bagaimana kita pihak sekolah ini menumbuhkan semangat anak itu agar tetap kedepannya menjadi perilaku yang sesuai dengan jiwa profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bu Evi. Baiklah Bu Fitri. Baik Ibu Fitri, sebagai penutup yang terakhir dari pertemuan kita, saya mau bertanya bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching setelah Ibu di coaching hari ini bersama saya. Bagaimana perasaan Ibu Fitri? Perasaan saya, alhamdulillah Bu, sangat lega dan saya juga sangat senang. Saya juga mendapatkan pengalaman yang baru ya Bu, pelajaran baru karena saya telah dibimbing oleh Bu Evi. Saya ucapkan juga terima kasih Bu. Saya juga mendapatkan solusi Bu terhadap masalah yang saya hadapi Bu Evi. Baik Bu Fitri, senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu, berbincang-bincang hari ini. Semoga di hari ke depan Ibu semakin bersemangat, yang berbudi pekerti luhur. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya pada hari ini. Terima kasih, selamat malam Bu Fitri. Selamat malam Bu Evi. Iya, baik, sangat luar biasa. Ya, baik Bu Evi, tadi setelah melakukan observasi dan bagaimana tadi hasil coaching observasi, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan ataupun berjalan dengan baik, Bu Evi? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Saya pun tadi memantau juga, mengamati tentang coaching yang dilakukan Ibu Evi dengan Ibu Fitriyanti. Baik, nah apa yang sudah didapatkan pada saat proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, Bapak Samsul, yang saya dapatkan selama proses coaching, bahwa saya menemukan bahwa coaching ini adalah pribadi yang bersemangat, jadi saya dengan mudah bisa berkomunikasi sehingga proses coachingnya berhasil dengan sistematis, dengan baik, dan saya dapat menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk dijawab oleh coaching, dan akhirnya coaching dapat mengidentifikasi masalahnya sendiri dan mampu menemukan solusi dengan potensi yang coaching sendiri tanpa tanpa campur tangan akhirnya coaching solusi atas setiap permasalahannya. Begitu Pak Samsul. Iya, sangat luar biasa sekali. Ibu sudah berhasil juga, dan ada beberapa sedikit catatan yang ingin saya sampaikan terkait dengan coaching pada hari ini. Untuk Ibu Evi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi dengan menggali pertanyaan pada coaching, mengarahkan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, menunjukkan rasa tanggung jawab kepada coaching. Nah, saya sudah mendengar Ibu pada saat coaching tadi dengan coaching, Ibu sudah fokus. Nah, sudah ada persen atau kehadiran penuh, sudah mendengarkan aktif dan juga melakukan pertanyaan yang berbobot. Apa yang Ibu berikan sangat luar biasa. Nah, ya, pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan ke depan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Baik, Pak Samsul mungkin ya bisa memperdalam kemampuan kita dalam melakukan proses coaching melalui aturan kita dengan menolong orang lain sehingga kedepannya lagi sehingga semakin lancar dalam berkomunikasinya. Begitu Pak Samsul. Terima kasih Ibu Evi, semoga kita selalu bersemangat untuk berusaha mendidik generasi-generasi penerus bangsa agar pendidikan di kabupaten kita lebih maju lagi.
Ya, terima kasih kepada Ibu Epi atas waktunya dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Pak.